Pemirsa, saat ini saya sekarang berada di stasiun Gubeng, Kota Surabaya, ya di mana ada kabar baik bagi para pelaku usaha, para pelaku ekonomi ekspor dan impor, di mana PT KAI telah mereaktivasi kembali jalur kereta api yang terhubung dari pelabuhan ke Jakarta. Ya, seperti apa sih perkembangannya terkini mengingat diharapkan rel-rel yang telah direaktivasi ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas para pelaku usaha tersebut. Saat ini saya sekarang bersama dengan manajer angkutan barang PT KAI Daup 8 Surabaya, Bapak Zaini. Pak, bisa dijelaskan nih Pak, spirit pembangunan apa sih yang ingin diupayakan oleh PT KAI sehingga terwujudnya MOU integrasi jalur kereta api bersama Pelindo 3? Ya, baik. Pertama kami di Daup 8 adalah menindaklanjuti dari MOU direksi antar direksi kereta api dengan direksi Pelindo 3. Kereta api dengan Pelindo 3 ini adalah tempat yang berdekatan, terutama stasiun Kalimas dan Tanjung Perak. Stasiun Kalimas, Tanjung Perak ini jaraknya 3 kilo dan di situ terhubung dengan rel kereta api. Namun rel kereta api ini tidak sampai langsung masuk ke dalam terminal peti kemas atau TPS, sampai hanya Prapat Kurung atau depannya terminal BJTI. Nah, untuk bisa menghubungkan itu, maka kami kemarin melakukan reaktivasi antar jarak Prapat Kurung sampai ke dalam TPS. Alhamdulillah, kami lakukan persiapan meskipun pada waktu hari raya tim kami terus melakukan bekerja, hanya libur sehari saja hari raya. Hari raya kedua langsung kita lakukan reaktivasi mulai tanggal 14 Mei ya, 13 Mei kemarin. Maka tanggal 24 sudah sesuai dengan timeline, itu kami bisa melakukan perbaikan sampai ke dalam TPS. Nah, di TPS itu ada 3 jalur dan saat ini sudah bisa aktif semuanya. Nah, tanggal 25 kami lakukan uji coba sebelum dilakukan ada angkutan. Uji coba ini menggunakan, pertama kita lakukan menggunakan Dreisen lorry, meyakinkan bahwa itu safety-nya bagus. Lalu siangnya kita lakukan menggunakan lokomotif dan gerbong datar. Dan itu hasilnya adalah bagus. Maka pada tanggal 3 Juni kemarin telah diresmikan reaktivasi oleh Pak Dirut Kereta Api, Direktur Pelindo 3 dan Direktur Dirutnya TPS. Seperti itu, menggunakan 10 gerbong atau 20 TEOS. Itu adalah proses reaktivasi selama kita lakukan yang sudah jalan. Oke. Kalau untuk ini Pak, berapa lama proses negosiasi dan lobbying perihal integrasi jalur kereta api menuju pelabuhan ini dirembukan? Oke, cukup. Alhamdulillah koordinasi antar stakeholder yang di sana yang ada, baik Pelindo 3 regional Jawa Timur, TPS, atau semua yang terkait, baik otoritas pelabuhan maupun terkait dengan lalu lintas yaitu Polres, cukup cepat. Hanya kurang lebih 10 hari sudah bisa kita lakukan. Karena mengingat di situ banyak andai kata menutup jalan U-turn terutama, tentu kita koordinasi dengan Polres Tanjung Perak atau KP3 ya. Itu alhamdulillah dibantu dengan baik. Baik. Jalur yang direaktivasi nanti menghubungkan dari pelabuhan Tanjung Perak ke stasiun atau pelabuhan mana aja Pak, dan berapa jaraknya? Untuk TPS ini nanti itu akan terhubung pertama adalah stasiun Kalimas. Terhubung pertama adalah stasiun Kalimas, itu jaraknya 3 kilo. Setelah itu akan disusun dengan kereta yang lain. nanti akan terhubung. Kalau ke barat pertama adalah ke Semarang, itu ada
pelabuhan Semarang bisa, atau terminal angkutan barang di Semarang, di Merumbung itu juga bisa. Sedangkan yang ke barat Jakarta ini banyak. Yang pertama adalah Sungai Lagoa, Pasusu, Jakarta Gudang, terus ke barat lagi itu sampai ke Krenceng Cilegon. Nah, saat ini kami itu sudah menjalankan kereta api dari Cilegon mengangkut baja koil produksi dari Krakatau Steel menuju ke pelabuhan Tanjung Perak, yaitu Prapat Kurung depannya, persis di depannya pelabuhan BJTI, itu punya BJTI, persis di situ. Itu yang silakan. Baik, kalau ini Pak, ini kan sempat istilahnya kan sempat ditutup tahun 2016 ini. Mungkin persiapannya itu apa sih yang dilakukan sebelum reaktivasi ini, Pak? Ya, kita lakukan survei dulu. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah yaitu rel yang sudah tertutup. Yang sudah tertutup kayak paving block atau tanah, atau mungkin yang di perlintasan itu karena di situ banyak truk yang lewat, yang besar-besar, itu mungkin ada yang sudah rusak. Jadi kita lakukan survei itu terlebih dahulu. Yang kedua, kita membebaskan kanan kirinya seperti pohon-pohon. Nah, baru kita setelah itu semua selesai, kita mapping, baru kita lakukan pengerjaan sesuai yang standar safety kami atau layak untuk dijalankan kereta api. Baik. Pak, kalau untuk berapa sih Pak jalur yang disediakan untuk angkutan barang ini, terus kapasitasnya rangkaian gerbong itu berapa, bisa diulas? Kalau di TPS memang terbatas, tidak seperti di stasiun. Kalau di TPS itu di sana ada 3 jalur, dan alhamdulillah reaktivasi kemarin bisa kita lakukan semuanya berkat dukungan dari pihak TPS sendiri yang begitu proaktif untuk membantu kita. Nah, kapasitasnya memang tidak bisa banyak, jadi setiap jalur itu sekitar 10 gerbong. 10 gerbong, sekitar 10 gerbong atau sekitar ya. Tapi kan tidak semua terisi ya, karena untuk lewatnya lokomotif itu. Baik. Pak, kalau untuk hingga saat ini ada berapa perusahaan yang mendatangani MOU tanggal kemarin beberapa hari yang lalu, Pak? Itu kami sudah, yaitu PT KJL. PT KJL ini adalah anak perusahaan dari KBS atau cucunya Krakatau Steel itu ya mungkin ya, KJL. Nah, ini yang sudah bekerja sama dengan kami, tidak sekedar MOU, tapi sudah kerjasama dengan kami. Dari barat itu kami mengangkut baja koil. Lah, nanti baliknya itu kami mengangkut kontainer, yaitu yang dari TPS itu menuju ke barat. Terutama angkutan-angkutan, yaitu angkutan impor seperti barang-barang hortikultura itu yang kami angkut, atau kontainer river itu yang kami angkut. Baik, terakhir mungkin dengan adanya reaktivasi ini Pak, apakah bisa mempermudah pelaku usaha ekspor impor, khususnya bagaimana Bapak membaca potensi pergerakan ekonomi yang makin terdongkrak dengan reaktivasi ini Pak? Ya, tentu kita harapkan dengan bisa masuk TPS itu bisa memotong biaya logistik, itu yang pertama. Jadi yang biasanya yang biasanya kita hanya bisa berangkat dari stasiun Kalimas, maka saat ini kita bisa mendekatkan kereta api itu ke tempat langsung di mana barang itu ada. Nah, saat ini adalah TPS itu, kalau kita lihat laporannya itu dalam tiap bulannya itu arus logistik itu cukup luar biasa. Maka kereta api bisa mendekat sampai ke dalam tempat di mana barang itu ada. Agar satu tujuannya adalah untuk bisa logistik itu bisa lebih murah lagi. Demikian wawancara saya bersama Bapak Zaini selaku manajer angkutan barang PT KAI Daob 8 Surabaya. Diharapkan rel yang sudah direaktivasi ini selain meningkatkan efisiensi juga mendongkrak perekonomian nasional yang saat ini sedang terpuruk di tengah pandemi COVID-19.